menyampaikan tentang alamatu khaufillahi ta'ala, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Tadharu fi sab'ati asya'a, ada 7 macam. Jadi orang yang tanda-tandanya takut itu ada 7. Kemarin di sini sudah kita kaji sampai yang ketiga. Saya ulas dulu. Tanda orang kalau takut kepada Allah, ya kalau ditanya ya takut. Kira-kira Mas Adi takut gak sama Allah? Takut. Ditanya pasti jawabnya begitu. Tapi coba dikaji pakai kajian ini. Kalau memang takut yang ngikutin ini benar. Awaluha, yang pertama ini udah dibahas waktu itu. Lisanuhu, mulutnya. Ini orang yang takut sama Allah nih. Mulutnya fayamna'uhu, mencegah. Minal kizbi, bohong. Orang yang takut sama Allah gak pernah bohong. Jadi selamanya kalau masih berbohong berarti gak takut sama Allah. Wal ghibah, suka ngerasani, ngomong kejelekan orang lain. Kalau mulut kita masih suka ngomong kejelekan orang lain berarti tidak takut. Jadi yang ngomong takut berarti ya bohong-bohongan aja. Terus wanami matu, suka adu domba, menyampaikan kepada si A kalau si A dijelekin oleh si B, menyampaikan kepada B kalau B dijelekin oleh si A. Akhirnya A sama B berantem, adu domba. Wal buhtan, sombong. Wa kalamul fudul, banyak ngomong. Orang ngecepres baik, gak ada kepentingannya ngomong aja, ada aja yang diomongin itu. Lah wa yaj'aluhu, maka orang yang takut sama Allah menjadikan mulutnya masyghulan, tertungkul atau sibuk. Jadi lambene mulut kita itu sibuk untuk apa? Bidzikrillahi ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, ingatnya apa? Bacaannya apa? Itu bebas. Bisa la ilaha illallah, itu boleh. Atau karena ini bulan Muharram, ngikutin Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus nggak bisa keluar, maka munajat sama Allah, baca amalan. Maka Nabi Yunus dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram. Bulan Syuro ini Nabi Yunus keluar. Karena wiridan Nabi Yunus apa baca? Ya duit. Dulu nggak ada duit, dinar, dirham. Wiridan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku orang-orang yang menganiaya diri sendiri, suka berbuat dosa. Itu wiridan. Maka mulut kita disibukkan bulan Syuro ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Sudah baca itu apa belum? Sudah barusan. Maka amalannya itu, Bang Agus, amalannya itu kalau bulan Syuro. Karena Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus pada 10 Muharram. 10 Muharramnya kapan? Sabtu besok. Nah, iya. Sabtu itu istimewa banget ini. Nanti di belakang kita kaji. Terus mulutnya watilawatil Quran, disibukkan baca Al-Quran.
Jadi biar nggak banyak ngomong. Wa mudzakaratil ilmi, ya baca-baca ilmu. Baca tulisan yang pernah kita ngaji. Nah, yang kedua, qalbu, hatinya orang yang takut sama Allah, fayakhruju minhu al-adawah. Enggak punya rasa permusuhan dengan siapapun. Itu orang yang takut sama Allah, sama manusia, sama siapapun ya baik aja. Kira-kira dalam hati kamu semua ada enggak orang yang pokoknya enggak serak gitu? Ya, orang yang enggak cocok, orang yang rasanya itu jengkel gitu. Ada enggak? Kalau saya ada ya. Rasanya itu enak. Lihat Joy saya enak banget. Ya rasanya kalau ketemu si dia itu nggak mau gitu. Pokoknya nggak mau ngomong lah. Nah, kalau orang takut sama Allah nggak begitu. Biasa aja. Yang bisa begitu Nabi. Nabi diludahi aja. Ya, masih diparani, masih dibawain kue, masih ditengokin Nabi. Kalau kita yang diludah, bacok. Aduh, mau Jumatan lagi tidak ini ya? Iya. Mau Jumatan, mau sholat diludahi udah pakai jubah. Nabi cuma subhanallah. Besoknya kok nggak ngeludahin, dicariin. Astaga. Makanya yang hatinya nggak ada permusuhan Nabi itu. Ya kita itu dikurangi lah, maksudnya jangan full. Terus wahasadul ikhwan. Orang yang takut sama Allah itu dadanya nggak ada iri hati, dengki itu nggak ada. Kalau saya masih ada itu ada. Sama temen itu rasanya tuh, dengki aja gitu, nggak seneng aja itu. Lah, li'annal hasada yamhul hasanah. Ingat, dengki itu akan menghancurkan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jadi yang namanya dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar itu yang kering. Jadi habis kebaikan kita itu habis. Kalau suka sama orang itu dengki, nggak suka. Orang lain beli motor, kita ngoceh-ngoceh aja. Paling juga. Yuk ada juga. Itu bukan orang takut sama Allah. Ayo dibuang rasa itu. Ustadz juga berusaha. Tanda orang takut sama Allah yang ketiga. Ini udah digaji, ini sedang mengingatkan. Nadru, pandangannya fala yang dulu ilal haram, nggak pernah melirik melihat apa yang haram. Minal akli, makanan nggak kepengin ada makanan haram. Wasyurbi, ada minuman haram nggak kepengin. Wal kiswah, pakaian haram nggak kepengin. Wa ghairiha, pokoknya yang haram-haram nggak suka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mala'a 'ainahu minal haram. Kalau ada orang yang matanya dipenuhi dengan makanan haram, kalau matanya dipenuhi dengan pandangan-pandangan yang maksiat, yang haram, mala'allahu ta'ala yaumal qiyamah 'ainahu minan nar. Nanti matanya di hari kiamat dipenuhi dengan api. Astagfirullah. Bara api itu Pak, nanti diselesepin di sini. Dijejel-jejel. Kalau mata kita suka melihat barang haram. Mang Jai suka melihat barang haram. Orang di kantornya pakai rok mini semua. Ustaz, saya mah bingung. Saya lagi duduk nunggu ngantri, depannya orang-orang kantor udah tinggi, bodinya bagus, putih, pakai handrok segini. Saya main HP ya makanya kesana lagi. Tapi itu laki-laki. Kalau nggak laki-laki ya nggak begitu. Kambing nggak begitu, kambing. Iya, ubadil.
Tapi karena kita ngaji ya direm maksudnya Mas, jangan full melototin aja. Yang diplototin juga lama-lama jengkel, lo tabok kan lo matanya ngeliatin gua aja dong kan gitu. Ya, ngintip-ngintip. Nanti orang yang suka seperti itu matanya ditutupi habis. Nauzubillah min. Intinya ngaji itu kan untuk ngerem. Yang lihatnya 10 jadi 5 gitu maksudnya. Kelas kita kalau total ya bukan kelas kita. Kelas kita itu kelas tukang dosa. Iya, tapi kan ini perlu ngaji, melatih. Oh iya, saya ingat Pak Ustadz, kalau melihat wanita lain bukan muhrim, bukan istri, nggak boleh. Kan otomatis nggak jadi. Kalau nggak ngaji kan melototin. Kalau hanya ingin melihat wanita cakep ya ke bank, banyak yang cakep kan? Ke kantor, ke mall. Tapi kan nggak boleh. Makanya Nabi menyampaikan penuhi yang haram maka akan dipenuhi api. Makanya jangan lakukan itu. Sekarang kita masuk warrabi'. Tanda iman yang keempat, batnuhu wetenge wong. Betengna eta jelma. Makanan fala yadkhulu batnahu haraman. Ai fala yudkhilu batnahu haraman. Orang itu tidak akan memasukkan makanan ke dalam perut kalau makanannya haram. Jadi kalau tahu haram nggak mau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dikasih tahu makanan haram maka dilogok. Dilogok apa ya? Dicolok biar muntah. Kalau kita habis makan enak, ya enak, tapi ngomong itu haram, malah tanggung lah dari perut tambah lagi. Artinya kalau memang haram jangan dimakan, makanya jangan mencari yang haram. Fa innahu ismun kabir. Itu dosa besar itu. Kalau makan makanan haram. Makanya para pejabat ini yang korupsi, haram ente makan uang rakyat. Para koruptor itu. Ya kalau kita malingnya maling apa? Ya kecil-kecilan kita dulu maling mangga, maling rambutan, maling degan. Ya itu haram Mas. Korsa haram. Sampai pernah nyolong mangga? Ya mukanya kelihatan juga. Saya dulu nyolong rambutan. Pokoknya kalau di kampung itu nggak nyolong nggak keren. Di kampung Pak Joy nggak nyolong itu nggak keren. Ya begitulah orang kampung. Mana? Kalau ke sawah, di galengan sawah, galengan tahu nggak? Galengan. Banyak orang tanam kacang panjang. Alah sambil jalan dipetik. Haram ya, ngomong halal itu siapa? Mau ke ladang tetangga tanam kacang tanah, ya sambil lewat cabut makan. Ya haramnya ngomong halal siapa punya orang itu? Ini nggak boleh. Kalau orang takut sama Allah nggak boleh seperti itu. Makanya hati-hati. Idza waqa'at, di sini yang bahaya banget ini, saya baca ini ngeri ya saya sendiri karena kadang makan haram. Makanya kalau ada yang tanya Pak Ustaz, ini uang dari caleg halal apa haram, pusing saya jawab. Ngomong halal yang enggak halal banget, ngomong haram yang enggak haram banget. Ini baca ini ngeri. Idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni adama. Kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam perut manusia, habis nyolong, habis korupsi, minum arak, segala macam masuk ke dalam perut, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama. Maka seluruh malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit melaknatinya. Madamatil kalukmatu fi batni. Kalau selamanya perut itu ada makanan yang haram, malaikat melaknat, gak suka, gak mau doakan ampunan dosa. Wa in mata, kalau jelma eta pae
Kalau orang itu meninggal mati ala tilkal halah famakwahu jahannam. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan haram, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Maka kepala rumah tangga, ya carilah makanan yang halal, jangan yang haram. Wal khamis, ciri yang kelima, yadduhu, tangannya. Fala yamuddu yadduhu ilal haram. Ya tangannya itu jangan suka mencuri. Tangan ini jangan suka toel-toel segala macam yang haram. Kalau pejabat, ya jangan tanda tangan yang memang bukan haknya. Kalau pejabat tanda tangannya bahaya, Pak. Contoh, menandatangani undang-undang yang undang-undangnya menyengsarakan rakyat. Itu maksudnya. Undang-undang yang menyengsarakan rakyat, umpamanya pajak. Pajak itu dinaikkan sekian persen, sementara penghasilan rakyat itu semakin menyempit. Itu kan namanya membunuh rakyat. Nanti kalau akhirnya ditandatangani, rakyatnya tercekik, rakyatnya pada mati, lah jadi dosa. Jadi pejabat itu nggak nyolong kelihatan begini, tanda tangan itu lebih baik. Yang keenam, qaddamuhu, kakinya. Fala yamshi fi maksiatillah. Jadi jangan melangkah untuk maksiat. Kalau dulu ya saya senangnya nonton dangdut. Sorry Forsa, dangdutan emang maksiat. Ya kalau yang goyang handrocknya segini kan nontonnya di belakang, di bawah itu kan. Kalau dulu kalau nonton sambil nusuki begini. Nah, iya kan. Dulu ada show di mana berangkat, goyang artisnya itu ngegor, goyang patah-patah, mas segala macam. Goyang itu, goyang gergaji, laki-laki melotot semua, ribuan mata laki-laki itu pantat itu haram, kakinya melangkah haram, nggak boleh. Maka melangkah yang begini yang dimaui, bal yamsi fi ta'atih wa ridha wa ila suhabbatil ulama'i wassulha. Tapi jalan untuk taat, mencari ridha Allah, yang ngaji begini, atau ziarah kepada alim. Wasabi', kan ada 7. Yang ketujuh, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaq. Ya, itu sering kita sampaikan, taatnya ikhlas karena Allah. Jadi enggak karena